katanya. Saya bilang, udah Buya, ya udah. Dan semua insya Allah dosa-dosamu yang lama diampunin. Kamu bersih sebagaimana seorang bayi katanya. Alhamdulillah saya bilang. Terus sudah tuh. Kemudian saya pulang, 1 bulan, 2 bulan kemudian saya dipanggil oleh Itu Buya. waktu itu masih kuliah, Bah? Atau Saya lagi sudah bekerja? Kuliah, tapi setahun terus berhenti. Nah, itu saya dipanggil, saya ingat dipanggil hari Senin, terus Buya bilang, nanti hari Kamis datang. Kenapa Buya? Saya mau bikin syukuran. Syukuran apa? Udah, kamu datang aja. Tahu-tahu syukuran, saya diumumkan sebagai anak ideologisnya Buya Hamka. Dikasih cincin, cincinnya masih ada sampai Itu sekarang. baru pertama kali ketemu, dibantu untuk masuk Islam, kemudian syukuran jadi anak ideologis? Enggak, sering ketemu, akhirnya saya suka interaksi, tanya-tanya ilmu beliau, dan saya nggak belajar di buku, kitab-kitab enggak. Beliau ceritakan, jadi manusia bagaimana, apa semua. Jadi saya otodidak aja belajar gitu dari Buya gitu. Nah kemudian terus dia bilang, ikut. Nah waktu itu Buya cuma pesan, kamu harus berdakwah di teman-teman kamu, komunitas kamu. Ajak mereka kembali ke agama leluhur mereka. Karena agama leluhur mereka itu sebagian besar adalah muslim dulu. Di daerah Tiongkok itu semua daerah banyakan muslim, tapi diberangus. Terus dia bilang, kalau nggak percaya katanya, ada pepatahnya atau hadisnya dia bilang, utlubul ilma walau bisin. Saya bilang, apa artinya Buya? Tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina. Jadi antara Cina dengan Islam itu sejak dahulu kala udah ada hubungan. Makanya Rasulullah katanya pernah bilang, utlubul ilma walau bisin. Katanya. Jadi tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Dan ternyata benar, saat ini superpower yang Amerika yang berani menghadapi cuma negara Cina. Rusia aja nggak berani, Eropa nggak berani. Ternyata Cina sudah menjadi sedemikian dahsyat. Jadi ramalan di Al-Quran itu betul sekali bahwa Cina sudah menjadi negara besar. Terkadang Bah, Allah itu menguji seseorang ataupun juga memberikan katakanlah cobaan kepada seseorang ketika sudah memutuskan sesuatu jalan yang dirasa benar dan baik. Pada saat memutuskan untuk menjadi muslim, apakah mungkin pada saat itu Bah Alun dapat cobaan-cobaan yang luar biasa pada saat itu? Banyak. Misalnya apa tuh, Bah? Saya dikucilkan sama komunitas saya. So saya pernah dikeroyok, dipukulin saya. Gara-gara masuk Islam? Iya, jadi saya ke satu tempat, itu ada ulang tahun teman saya, itu di Press Club dekat Jalan Veteran. Keluar saya dikeroyok sama saudara-saudara kita yang ngeroyok saya. Dikeroyok, digebukin maksudnya? Digebukin, berantem kita, saya dikeroyok. Akhirnya mata saya sampai pecah, tapi baju saya waktu dia pukul sama botol itu robek, tapi tulangnya kulitnya nggak robek gitu. Tapi akhirnya ketahuan biang keroknya siapa? Oh teman saya juga, dia ya sudah saya bilang, kamu kenapa buat begini? Ya dia minta maaf, ya sudah kita berdamai aja, baik-baik udah semuanya. Ya sudah, tapi saya tahu berarti ada yang nggak suka, tapi saya berjalan saja. Yang menggoyangkan iman saya banyak, yang mempengaruhi saya banyak, tapi saya bilang nggak bisa. Saya hidup, pertama saya hidup di Indonesia, saya cari makan di Indonesia, saya pasti meninggal di Indonesia. Kedua, saya hidup sebagai Muslim, saya mengharumkan nama Islam dan saya akan mati sebagai Muslim. Gitu. Mbak Alun juga, kita dengar nih jual nasi kuning ya, kalau nggak salah harganya murah banget Rp3.000. Betul. Ini kenapa sih jual nasi kuningnya Rp3.000? Apa yang ingin dicari dengan Rp3.000 tersebut? Kalau memang untuk membantu orang, kenapa nggak digratisin aja sekalian? Apalah arti Rp3.000 begitu bagi seorang Mbak Alun misalkan begitu? Betul, benar. Saya juga mau nyebut angka 3.000. Itu menurut saya, mulut saya disentil sama Allah untuk keluarin angka 3.000. Saya sebelumnya tidak tahu. Biasanya di bulan puasa, kami sudah 7 tahun memberikan gratis makan, khusus di bulan puasa. Di waktu umur saya 60, tahun 2017, terus saya bicara awal Januari 2018 kepada rekan-rekan kerja saya. Saya bilang, saya kepengen ngasih makan orang, jangan bulan puasa aja. Setiap hari di luar bulan puasa. Pak, tapi kami kan libur Pak, Sabtu Minggu. Oke, Senin sampai Jumat. Saya bilang. Terus kita kasih gratis? Enggak. Jadi dijual Pak? Iya, berapa harganya? Kenapa saya nggak bilang 1.000, 2.000? Rupanya disentilnya 3.000 udah. Asal sebut aja berarti pada saat itu? Iya, ternyata
Saya bilang 3.000, terus saya bilang nggak boleh dibawa pulang, harus makan di tempat, saya bilang. Dan ditanya pakai catering mana Pak? Ngapain pakai catering? Masak sendiri. Warung Tegal sempat banyak. Pak, kenapa nggak pakai catering lebih murah? Kamu nyari murah atau nyari berkah? Okay. Kalau nyari murah, kamu boleh pakai catering. Tapi kalau nyari berkah, kamu bagi si kaum duafa, jangan mematikan yang UMKM. UMKM harus dihidupkan, kaum duafa juga harus dihidupkan. Kitanya dapat berkah, merekanya juga dapat berkahnya, si UMKM Warung Tegal, terus si kaum duafanya juga dapat. Jadi semuanya dapat, everybody happy jadinya. Kalau kamu bikin catering, warga-warga kaum duafa yang biasa makan di warung-warung Tegal setempat, dia lari ke sini. Warung Tegalnya sepi. Ya. Ya kan? Mereka mencari nafkah, warung Tegal itu UMKM, untuk anak-anaknya sekolah. Kita jualan 3.000 untuk mencari barokah. Pada saatnya kalau mereka sepi warungnya, yang ada bukan barokah yang kita dapat, sumpah serapah. Betul. Saya bilang, jadi kita harus berdayakan. Makanya setiap warung nasi kuning yang saya buat, itu nasi kuningnya saya beli dari warung. Misalnya ada 4 warung, ayo giliran. Hari Senin warung pertama, Selasa warung kedua, selanjutnya 3, 4, gantian. Supaya nggak berantem. Dapat semua ya, semuanya Pak, dapat. Iya. Nah itu juga, konsep itu tidak in my mind, tapi learning by doing. Terus saya bilang juga, kenapa nggak digratisin? Gratisin bisa kok, bukannya nggak bisa. Kalau digratisin, satu, yang nggak membutuhkan ikut ngambil. Kedua, sadakonya saya monopoli, pahalanya saya juga monopoli. Gitu. Karena apa? Saya pernah mengalami di kantor Palang Merah Indonesia DKI, Keramat Raya 47. Saya sedang melayani tukang parkir makan. Itu pakai tanah pendek, dia makan, dia bayar 3.000. 5 menit kemudian dia kembali. Beli lagi. Pak, saya mau sedekah. Dia bawain pengemis satu yang pakai tongkat buat sedekah nih Bapak. Jadi akhirnya sedekahnya itu bisa dilakukan oleh bukan saya saja, tapi mereka berantai juga ya. berantai, dan akhirnya sedekahnya mereka bisa ikut, pahalanya mereka juga ikut dapat. Jadi bukan bisnis saja Mbak yang nggak boleh dimonopoli, sedekah pun nggak boleh dimonopoli. Gitu akhirnya ketemu. Jadi jalannya ketemu, dan alhamdulillah konsep ini dipakai oleh teman-teman, terutama kalau teman-teman Muslim ya sudah banyak. Ini banyak yang non-Muslim memakai konsep ini. Berapa toko nasi sudah ada outlet 20. 20. Di Cianjur paling banyak. Terus di Bekasi ada, di Itu cuma Sentul. buat sarapan pagi aja atau Enggak, nggak makan ada siang? yang makan siang, ada yang sarapan pagi. Jadi kita jual 3.000 dan kita harus makan di tempat. Nggak boleh dibawa pulang, karena kalau dibawa pulang terlalu kreatif, nanti dijual lagi yang ngantri ntar nggak kebagian. Hukum dagang kan begitu. Gitu. Oke, selain bagi-bagi nasi kuning yang harganya Rp3.000, pemirsa, Mbak Alun ini juga punya mimpi mau bangun 1.000 masjid. Kenapa 1.000 masjid dan sudah berapa banyak masjid yang terbangun saat ini? Nanti kita akan bahas, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.